Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan serta biografi dari Bahruddin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie. Guna memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bu Umdah Aulia Rohmah MH. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devindra Sobaroh, Filki Fuadi, Lutfi Fajrin, Muhammad Rifaldo, Natasha Herliani, dan Winda. Yang pertama ada biografi B.J. Habibie. Nama lengkapnya yaitu teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Ia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Ia dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pada masa kecil Habibie, beliau bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Teman-teman, saya juga punya sebuah cerita dari B.J. Habibie, yaitu B.J. Habibie dikenal sebagai anak yang sangat cerewet dan rasa ingin tahunya itu tinggi. Teman-teman juga tahu ya, yang paling fenomenal adalah kejeniusan dan dalam bidang teknologi dan penerbangan sehingga ia memperoleh gelar doktor di Jerman. Salah satu penemuan yang sampai sekarang dipakai oleh semua pesawat di dunia adalah apa yang disebut crack progression theory atau faktor Habibie. Selain karena keenceran otaknya, juga karena hasil didikan dan gemblengan ayahnya yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie. Dalam buku biografi B.J. Habibie yang berjudul Rudi, kisah masa muda sang visioner yang ditulis Gina S. Nur dan diterbitkan tahun 2015, Rudi, nama kecil B.J. Habibie, digambarkan sebagai anak yang selalu cerewet dan ingin tahu segala sesuatu. Sejak berusia 2-3 tahun, Rudi adalah anak yang selalu ingin tahu dan menanyakan segala sesuatu yang ditemui dan dilihat pada ayahnya. Apapun dilihat, ingin ia diketahui penyebabnya dan kenapa begini, kenapa begitu. Menjawab serius dan sederhana ayahnya. Alwi Abdul Jalil adalah yang pertama ditanya Rudi, nama kecil B.J. Habibie. Ayah pun selalu menjawab dengan serius, tapi dengan cara yang sederhana mungkin sehingga Rudi kecil juga mengerti dan paham. Satu contoh ya, suatu waktu nih, saat berusia 3 tahun, Rudi menanyakan apa yang dilakukan ayahnya dengan menggabungkan kedua pohon yang berbeda atau tak sejenis. Ayahnya memang pejabat Landbouw Konselen atau setara dengan Kepala Dinas Pertanian di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah tidak kesal dengan pertanyaan Rudi tersebut, tapi menjawab dengan serius. Ia tidak menjawab dengan jawabannya sederhana, tapi jawaban dengan serius, tapi dengan cara yang sederhana, mungkin sehingga Rudi tahu Papi sedang melakukan eksperimen, jadi kita bisa menemukan jawaban dari percobaan ini. Nah, namanya stek. Batang yang dibawa itu adalah mangga, ada di tanah kita, dan rasanya tidak seenak dari mangga Jawa. Jadi batang mangga dari Jawa Papi gabungkan dengan batang yang di bawah ini, kata ayahnya. Rudi bertanya kembali nih, mengapa Papi gabungkan? Jawaban ayahnya, agar kamu dan teman-teman bisa makan mangga yang enak. Rudi bertanya lagi, kalau gagal bagaimana? Ayahnya menjawab, kita cari cara lain dan pohon mangga lain agar bisa tumbuh di sini. Rudi pun puas atas jawaban ayah itu. Itulah yang selalu dilakukan ayahnya setiap kali Rudi bertanya segala sesuatu. Dijawab dengan cara sederhana, mungkin agar bisa dipahami anak kecil. Dengan cara itulah keingintahuan Rudi terus tumbuh dan terasa sampai dewasa. Hasilnya usia 4 tahun, Rudi sudah lancar membaca dan rajin melahap buku-buku yang disediakan ayahnya. Pendek kata, sejak usia 4 tahun, buku menjadi cinta pertama Rudi dan membaca menjadi bagian hidupnya. Rudi membaca buku apa saja, mulai ensiklopedia sampai buku cerita. Buku-buku kayak Leonardo da Vinci dan buku fiksi ilmiah karya
Jules Verne menjadi buku-buku favorit Rudy. Rudy pun senang sekali membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Setiap menemukan kata-kata yang sulit tak dipahami, Rudy tak segan bertanya pada tuanya. Sehingga akhirnya orang tuanya membelikan kamus bahasa Indonesia Belanda sehingga bisa belajar sendiri. Oleh karena itu teman-teman, kegemaran membaca ini rupanya berefek samping nih. Rudy jadi terus mengurung diri di kamar dan harus dipaksa untuk keluar. Rudy juga menjadi anak yang gagap karena tidak terbiasa berbicara dengan orang di luar rumah. Literasi baca dan sains apa yang dilakukan Alwi pada Rudy merupakan salah satu praktek penanaman kebiasaan membaca di rumah. Yang lebih spesifik lagi, cara Alwi menjawab setiap pertanyaan anaknya itu merupakan salah satu metode penanaman literasi sains di keluarga. Melalui cara Alwi tersebut, Rudy tumbuh menjadi manusia yang gemar membaca setiap masalah dan menemukan solusinya, termasuk dalam teknologi kedirgantaraan yang membuatnya menjadi pakar ilmu penerbangan yang terkenal di dunia. Oleh karena itu ya teman-teman, kita bisa tahu bahwa sejak kecil itu Rudy sudah dilatih untuk membaca. Karena Rudy juga anak yang cerewet dan rasa ingin tahunya tinggi, maka dari itu Rudy tumbuh menjadi anak yang jenius, kemudian sehingga dia bisa menjadi orang yang menumbuhkan salah satu perangkat dalam pesawat yang sampai sekarang digunakan di berbagai negara dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya B.J. Habibie dari masa ke masa. Pada tahun 1936, beliau dilahirkan di Parepare. Pada tanggal 25 Juni 1936 sampai tahun 1954 merupakan tempat dan tanggal lahir B.J. Habibie, di mana ia hidup dan dibesarkan bersama saudara-saudaranya di sana. Pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Beliau sangat pintar. Pada tahun 1955, B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang, teknik penerbangan di Rhein-Westphalen Technische Hochschule RWTH. Lanjut pada tahun 1960, B.J. Habibie pula meraih gelar diploma teknik dengan predikat cum laude. 5 tahun berselang, dia mengantongi gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Secara keseluruhan ada 10 tahun dia menghabiskan masa pendidikannya di Jerman. Meskipun B.J. Habibie terkenal dengan orang yang sangat pintar, tetapi juga ia sangat gigih dalam menuntut ilmu. Dia menghabiskan 10 tahun hanya untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu-ilmu untuk memajukan negeri ini. Dilanjutkan pada tahun 1973. Habibie dipercaya menjadi pemimpin pertama PT Industri Pesawat Terbang Negeri atau IPTN yang kini berganti nama menjadi PT Dirgantara. Selanjutnya pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Jabatan itu dipegangnya selama 2 dasawarsa. Diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978, Habibie memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana Indonesia harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Selama 20 tahun menjabat sebagai menteri, ia mengembangkan industri teknologi tinggi seperti pembuatan pesawat terbang, mendukung penelitian bioteknologi yang digerakkan oleh sains, mensponsori beasiswa ribuan anak muda untuk meraih ilmu pengetahuan di luar negeri, serta menggunakan kekuasaannya untuk memangkas birokrasi yang menghambat penelitian ilmiah.
Dia telah menginspirasi orang Indonesia dari generasi ke generasi. Melalui karyanya, ia telah mengubah banyak kehidupan. Untuk selanjutnya adalah pada tahun 1995, Habibie sukses meluncurkan uji coba terbang pesawat N250 pada 10 Agustus 1995. Pesawat pertama buatan Indonesia adalah pesawat N250. Pembuatan pesawat ini menjadi program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yang dipercayakan kepada PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Meristik B.J. Habibie membuatnya dengan mimpi besar agar Indonesia yang secara geografis berupa kepulauan dapat terkoneksi lewat udara. Pesawat N250 awalnya didesain dengan kapasitas 30 penumpang yang kemudian diganti menjadi 50 penumpang. Pesawat N250 dibuat dengan spesifikasi mesin dual turboprop 2439 kW Allison AE 2100C dengan jumlah 6 bilah baling-baling. Pesawat buatan anak bangsa ini mampu terbang dengan kecepatan maksimum 610 km per jam dan kecepatan ekonomisnya pada 555 km per jam. Ketinggian jelajah pesawat N250 ada di 25.000 kaki dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Pada tahun 1989, pesawat N250 diperkenalkan di Paris Air Show, Le Bourget, Prancis oleh Bapak B.J. Habibie. Kemudian pada 10 November 1994, prototipe N250 Gatot Kaca berkapasitas 50 penumpang keluar dari hanggar atau roll out, ditarik 50 karyawan IPTN. Adapun kode N yang digunakan memiliki arti sebagai Nusantara, sementara sebutan Gatot Kaca dalam pemberian dari Presiden Soeharto untuk prototipe pertama pesawat N250. Pesawat N250 yang dikerjakan sejak tahun 1986 akhirnya selesai pada tahun 1995. Melansir laman resmi BRIN, pada 10 Agustus 1995 dilakukan penerbangan perdana pesawat N250. Penerbangan perdana dilakukan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung dan dihadiri oleh Presiden Soeharto, Ibu Tien, Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan Ibu Tuti. Ribuan orang menyaksikan langsung penerbangan perdana pesawat N250 yang juga disiarkan langsung oleh TVRI. Ketika itu, pesawat N250 dipiloti Erwin Danuwinata berhasil lepas landas. Hari bersejarah tersebut kemudian diabadikan sebagai Hari Teknologi Nasional. Untuk selanjutnya pada tahun 1998, tepatnya pada 11 Maret, B.J. Habibie resmi menjadi Wakil Presiden nomor 7 RI menggantikan Sutrisno, namun jabatan Wapres yang diembannya hanya seumur jagung. Pada saat krisis 1998, Habibie akhirnya menjabat Presiden RI menggantikan Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil selamat dari terpurukan. Karir Habibie terus menanjak hingga menjadi Presiden ketiga RI pada tahun 1998. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena tuntutan rakyat. Meskipun singkat, masa pemerintahan Habibie krusial. Dia menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke masa reformasi. Habibie berhasil membuat reformasi besar-besaran dalam bidang pers, misalnya pada era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahannya sebelumnya sering diberendal dan dibungkam. Habibie juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu, Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Akibatnya, pemberlakuan undang-undang tersebut lahir 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Untuk selanjutnya ada pada tahun 2019 yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau diakrab sapa sebagai B.J. Habibie tutup usia pada Rabu 11 September 2019 pukul 8.05 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto. Yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, kelebihan. Beliau adalah seorang pekerja keras. Dalam pemerintahannya yang hanya berlangsung 1 tahunan telah melahirkan puluhan undang-undang dan peraturan baru. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah sendiri merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini kan segala urusan bisnis uang terpusat di Jakarta. Nah, akibatnya daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Papua, dan Kalimantan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan otonomi daerah, pemerataan pembangunan di Indonesia telah membuat Indonesia memulai masa desentralisasi yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, yaitu pada tahun 97-98. Yang kedua, Undang-Undang Pers. Ketika menjabat menjadi presiden, B.J. Habibie memberi ruang seluas-luasnya bagi hak asasi manusia dan demokrasi. Berkaitan dengan hak asasi manusia, ada 3 kebijakan yang berkaitan dengan HAM, yakni kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan pers berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah reformasi. Yang selanjutnya memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah yang luar biasa. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPNN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu saja kelebihan yang pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Selanjutnya adalah kekurangan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, di akhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. Yang kedua, tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Yang terakhir, kurang tegas. Walaupun pintar, beliau kurang dalam hal memimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah hidup
penuh inspirasi dari B.J. Habibie. Ia menjadi kebanggaan anak Indonesia karena kecerdasannya. Ia ahli pembuat pesawat terbang dari Indonesia yang diakui internasional. Pesawat terbang yang pernah ia buat adalah pesawat N250 Gatot Kaca. Penemuan B.J. Habibie yang mengharumkan nama bangsa. Sosok yang fenomenal di balik pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca adalah B.J. Habibie, yang pada saat itu ia menjabat sebagai kepala industri industri pesawat terbang Nusantara. Sebelum ia menjadi presiden atau pejabat-pejabat, ia dijuluki orang yang paling cerdas di negara Republik ini. Tak hanya soal teknologi, ia juga menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 sampai 1978 Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden Direktur Teknologi di MMB. Salah satu motivasi dari B.J. Habibie, jadilah yang terbaik dimanapun berada, berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Motivasi atau nasihat ini berlaku bagi siapa saja, buat siswa sekolah, santri, karyawan, pengusaha, hingga pejabat pemerintah sekalipun. Kemampuan diri atau skill merupakan modal paling besar yang dimiliki seseorang. Tunjukkanlah pada orang bahwa kemampuan kamu adalah yang terbaik dari yang lain. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.